Ibu. Ibu. Alhamdulillah ya, pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bu En ya nak ya. Semoga hari ini anak ibu selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan ya sayang ya. Apalagi saat ini kita masih pandemi ya. Anak ibu kalau memang tidak ada keperluan ya, jangan keluar rumah. Kalau memang ada sesuatu yang membuat anak ibu harus keluar rumah, anak ibu harus ingat 3M. Ingat apa itu 3M sayang? Masih Bu. Ya. Masih Bu. Ya. Tangan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak hebat ya. Kita harus ingat protokol kesehatan dengan 3M ya sayangnya, melakukan 3M. Yaitu yang pertama sekali anak ibu harus menggunakan masker ya ketika berada di tempat yang umum dan sering-sering mencuci tangan. Dan jangan lupa nih yang terpenting nih, jaga jarak ya. Habis nanti dari tempat yang umum anak ibu harus mandi ya sayang ya, supaya anak ibu tidak terkena virus ya. Oke baik, tadi ibu sudah lihat tadi ya anak ya di classroomnya anak ibu semua sudah melakukan presensi ya. Nah tadi ibu lihat yang pertama presensi itu Ananda Mary ya. Tadi sudah presensi kan di Zoom di classroomnya, pakai link yang ibu kirim ini sudah kan sayang ya? Iya, kelihatan kok ya semuanya sudah melakukan presensi. Mana Mary? Silakan Ananda Mary yang memimpin doa pagi hari ini. Silakan anak ibu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucap. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi anak ibu semuanya ya. Oke, alhamdulillah ya, tadi yang memimpin doa kita adalah Mary ya. Terima kasih Mary, dan anak ibu yang telat tadi masuk ke mana? Ke yang sudah presensi tadi, jangan diulangi lagi anak ya. Oke, baik. Kenapa seperti itu? Anak ibu sudah melakukan disiplin waktu ya. Disiplin waktu. Kenapa seperti itu? Tidak ada ya keberhasilan tanpa kedisiplinan. Ya nak ya. Tidak menjamin memang kedisiplinan itu untuk berhasil, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Jadi mulailah dari sekarang anak ibu mulai disiplin ya, terutama sekali untuk disiplin waktu. Oke, bisa anak ibu? Bisa semuanya disiplin? Oke, baik. Semuanya harus tetap semangat ya. Oke, baik. Anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran ya, anak ibu tadi ibu sudah lihat ya, sudah melakukan pendidikan karakter yang baik ya. Pertama sekali tadi sudah berdoa dengan penuh semangat religius ya, menampakkan jiwa religiusnya. Setelah itu anak ibu juga sudah disiplin waktu. Dan anak ibu juga sudah melakukan melakukan presensi ya, absen ya. Nah sekarang ibu mau cek dulu kerapian anak ibu ya. Semuanya mohon perhatian. Lomba duduk rapi. Siap. Cek ya. Nah ini untuk anak ibu Priscilia. Priscilia kenapa duduknya seperti itu sayang? Maaf Bu. Iya, duduk yang rapi ya sayang ya. Nah, nih Tiara, mana jilbabnya nak? Maaf Bu, tadi buru-buru. Iya, ini hari apa? Hari Jumat kan harus menggunakan jilbab ya sayang ya, untuk bagi anak ibu yang beragama Islam ya. Silakan Tiara. Iya Bu. Nah, ambil dulu jilbabnya. Sambil menunggu Tiara menggunakan jilbab, anak ibu mau nggak dengar cerita dari ibu? Mau ya. Nih sekarang ibu mau dongeng nih supaya anak ibu tambah semangat belajarnya hari ini. Silakan didengarkan ya sayang ya. Tapi ingat ya, kalau mau dengar cerita dari ibu nanti mikrofonnya dimatikan ya. Tidak ada yang oh ya, ini tepuk PPK ya biar tambah semangat. Oke baik, tepuk PPK.
Mandiri gotong royong Iya, baik. Terima kasih ya. 4 deh. Silakan ya. Anak Ibu dimatikan mikrofonnya selama mendengarkan dongeng dari Ibu ya. Tidak ada yang bersuara. Tolong didengarkan baik-baik sambil menunggu teman kita Tiara untuk mengenakan jilbab ya. Kisah Kancil dan Buaya. Kruk, 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 kruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" Itu tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut si kancil. "Baiklah, tapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke punggung yang lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Oke, baik. Bagaimana anak Ibu? Seru nggak ceritanya tadi? Iya, saya kan tahu. Iya, saya kan tahu judul ceritanya apa nih? Cerita dongengnya judulnya apa? Saya Bu. Iya, coba Mary. Siapa nih? Kairani ya, Kairani. Silakan Kairani. Apa judulnya, Nak? Tentang kancil dan buaya, Bu. Iya, tentang si kancil dan buaya. Kejadiannya di mana ini, sayang? Di hutan, Bu. Hutan, ya. Anak Ibu pernah nggak masuk hutan? Pernah, Bu. Pernah. Iya, pernah coba kancil juga? Oke, baik. Nah, ini adalah dongeng yang berjudul Kisah Kancil dan Buaya yang terjadi di hutan, ya. Oke, baik. Si Tiara tadi sudah pakai jilbab ya? Udah, Tiara? Iya, Sudah cantik. Bu. Udah cantik ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang tadi anak Ibu sudah mendengarkan kisah kancil dan buaya. Anak Ibu masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Ingat pelajaran kita yang kemarin? Masih, Bu. Iya, coba anak Ibu siapa ya? Sebentar Ibu panggil dulu ya. Mary, apa pelajaran kita yang kemarin, Mary? Tentang pengertian sumber daya alam, Bu. Pengertian sumber daya alam ya, tentang apanya? Hak dan kewajiban ya, benar. Oke, tadi anak Ibu sudah menjalankan hak dan kewajibannya belum? Sudah, Bu. Sudah Bu. Contohnya apa? Cinta. Membereskan tempat tidur, Bu. Ya, coba Kairani satu-satu. Tadi Bu udah bilang ya, yang ya, harus lisensi dulu. Kairani, apa tadi hak dan kewajibannya? Membereskan tempat tidur, Bu. Itu termasuk apa, Nak? Kewajiban ya, Bu? Kewajiban. Nah, terus apa haknya apa, Nak? Ya, kalau sudah bereskan tempat tidur, anak Ibu pasti mendapatkan haknya. Haknya apa tadi ya, Mary? Silakan, Mary. Mendapatkan sarapan, Bu. Dapat sarapan. Oke, bagus. Kalau udah bersih tempat tidurnya, dapat sarapan. Apa lagi?
Uang jajan. Uang jajan, iya. Apalagi nak? Kasih sayang. Saya Kasih sayang. Nah, ibu guru juga ya. Itu contoh hak dan kewajiban yang di rumah. Nah, kalau contoh kewajiban di sekolah itu ibu juga, kalau anak ibu rajin ya belajarnya, tekun mengerjakan tugasnya ya dengan penuh tanggung jawab, pasti ibu juga kasih haknya. Haknya kalau di sekolah mendapatkan apa sayang? nilai Bu. Iya benar sekali ya. Oke benar sekali. Nah begitu juga ya. Jadi bentuk hak dan kewajiban kita bisa di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah begitu juga terhadap lingkungan kita ya nak ya. Nanti anak ibu akan belajar bagaimana cara kita mendapatkan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Pernah dengar kata sumber daya alam? Pernah, Bu. Nah hari ini, baik terima kasih sayang. Hari ini kita akan belajar nanti pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang keduanya nanti apresiasi karya seni montase. Oke, sudah siap anak ibu semuanya? Sudah, Bu. Nomor 4 B. Sudah, Bu. Bisa. Senyum pakai salam. Oke baik. Nah supaya anak ibu lebih paham ya, lebih mengerti tentang pemanfaatan sumber daya alam atau apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sekarang anak ibu silakan simak ya, tonton dulu video yang akan ibu tayangkan ini. Nanti anak ibu seperti biasa tolong mikrofonnya dimatikan dan dicatat juga ya hal-hal penting nanti yang ada di video ini. Karena apa? Karena setelah ini ibu akan bertanya ya terkait dengan video yang ibu tayangkan. Ya, oke, baik anak ibu silahkan semuanya menyimak dengan baik. Oke, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita hari ini ya, sebelum videonya nih, ibu sampai lupa nih. Hari ini kita belajar apa tadi nak? Belajar apa kita hari ini? Ya, silakan. Mary, belajar apa kita hari ini, Mary? Tema Bu. Ya, tema berapa? Ya, mikrofonnya Mary, mikrofonnya silakan dihidupkan Mary. Tema 3, peduli terhadap makhluk Iya. hidup. Ya, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 5 Bu. Iya ya, oke benar. Sampai ibu lupa nih ngomongkannya ya. Mohon maaf ya sayang ya. Jadi bukunya sudah siap ya semua ya. Jadi terkait dengan pembelajaran hari ini tentang pemanfaatan sumber daya alam, anak ibu menonton ya. Silakan ditonton, disimak dengan baik. Video yang ibu tayangkan ini ya, silakan dicatat juga hal-hal penting yang terdapat di video ini. Oke, selamat menyaksikan. Dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia. Meskipun digunakan terus-menerus, sumber daya alam ini dapat dipulihkan kembali. Contohnya, hewan, tumbuhan, pepohonan, ikan. Ada pula sumber daya alam yang tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Biasa disebut dengan sumber daya alam kekal. Contohnya seperti air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, dan panas bumi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas. Jika sumber daya alam ini habis, maka sulit untuk dibuat kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, besi, emas, perak, dan tembaga. Demikianlah pembahasan kita. Ya, oke baik. Karena ibu sudah menyimak ya video yang ibu tayangkan tadi, sayang. Sudah, Bu. Oke, Sudah, baik. Bu. Kalau sudah, tadi video yang ibu tayangkan mengenai apa ya, sayang ya? Sumber daya alam. Oh iya, Dwi. alam. Oke baik, tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam kalau menurut pemanfaatannya terbagi berapa, nak? Dua terbagi dua.
Ya, kalau tahu sumber daya alam tadi terbagi dua, apa aja itu? Yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui, Bu. Iya, sumber daya alam menurut pemanatannya terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, anak ibu tahu? Tahu, Bu. Iya, nah, coba. Ya, silakan Visilia. Apa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Visilia, silakan dihidupkan mikrofonnya, Nak. Apa Visil? Yang ketersediaannya tidak terbatas. Oh, pengertiannya, wih bagus sekali, anak ibu pintar. Tepuk tangan untuk Visilia. 1 bintang untuk Visilia. Oke, baik ya, benar sekali. Ya, pengertian sumber daya alam adalah apa tadi Visilia? Visil. Pengertian sumber daya alam tadi apa, Nak? Semua yang ada. Yang Semua tidak yang ada, Bu. ketersediaannya terbatas. Oh, sumber daya alam terbagi dua, yang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, sumber daya alam artinya apa, Nak? Artinya dulu, pengertian dari sumber daya alam apa tadi? Siapa yang tahu? Iya, Tiara, silakan Tiara, apa yang maksud dengan sumber daya alam, Nak? Ya, Bu. Jennifer. Ya, silakan Jennifer. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi, apalagi? Semua yang ada di alam. Semua yang ada di alam, ya apalagi, Nak? Semua ciptaan alam, Bu. Semua ciptaan alam. Dan Tuhan. Iya. Semua ciptaan Tuhan. Ya benar sekali ya, Nak ya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam ya, yang merupakan ciptaan Tuhan berarti ya, Nak ya. Contoh sumber daya alam itu apa tadi sayang? Ya, Mary? Air, Bu, udara, Oh, air, udara, apalagi? Semua yang ada di alam tadi apa aja adanya? tanah, Gunung, daratan, Gunung. Iya. danau, lautan. Oke, benar sekali ya. Jadi semua yang ada di alam ini termasuk sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tadi dikatakan oleh temannya terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang yang dapat diperbarui itu artinya apa, Nak? Ya, Mary. Yang ketersediaannya tidak terbatas, Bu. Oke, baik Visilia ya. 1 bintang lagi untuk Visilia. Nah, kemarin yang dapat bintang kemarin siapa tuh yang hari Sabtu ngambil bintang kemarin di sekolah? Ketika mengumpulkan tugas. Oh ya, Azara, mana? Hadiahnya apa dari Ibu kemarin, Zara? Kota pensil, Bu. Coba Ibu lihat mana kata pensilnya. Oke, mantap. Nah, untuk anak Ibu yang lain kalau ingin dapat hadiah dari Ibu, ya harus semangat ya, harus berjuang untuk bisa menjawab ataupun bertanya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nanti akan ada hadiah ya di akhir pekan dari Ibu. Bukan harus kota pensil terus ya sayang ya. Mungkin bisa jadi nanti tas mungkin. Wah, mau nggak? Mau ya. Oke, baik ya, terima kasih. Ya, kumpulkan bintang yang banyak ya. Jadi sudah jelas ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tadi ada air, udara. Nah, contoh sumber daya alam yang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas, Bu. Nah, contohnya apa, Visil? Saya, Bu. Iya, siapa itu yang menjawab? Jenny, Bu. Iya, minyak bumi, apalagi Lovinda? Batu bara, Bu. Batu Gas, bara, Bu. bara. Oke, apa lagi? Perhiasan, Bu. Emas, Bu. Emas, Bu. Baik, semuanya benar ya. Batu bara, minyak bumi. Iya. Oke ya, harus lisensi ya sayang. Jadi jangan berebut. Ibu tahu anak ibu anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, yang penuh semangat ya. Tapi biar kita tertib, makanya anak ibu harus
lisensi dulu ya. Kalau misalkan lisensinya nggak hidup, boleh lambaikan tangan. Oke, sepakat ya? Iya, pintar. Nah, ini benar ya sayang ya. Jadi kesimpulannya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ketersediaannya terbatas ya. Makanya anak ibu harus menjaga ya. Pada umumnya itu adalah bahan-bahan tambang. Oke, baik untuk pengertian dari sumber daya alam. Contoh-contoh sumber daya alamnya sudah paham ya? Ada pertanyaan tentang video yang pertama sayang? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik, kita lanjut ke video kedua ya. Silakan disimak, dimatikan. Oke, baik. Karena Ibu sudah menyaksikan ya video yang kedua ini tentang menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, contoh-contoh menjaga kelestarian alam untuk yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya apa nak tadi yang anak Ibu saksikan? Ya, Jennifer, apa tadi nak? Memberi makan peliharaan, Bu. Boleh memberi makan peliharaan kita. Apalagi? Memberi pupuk Memberi pupuk tanaman. Ya, apalagi Mary? menyiram Merawat tanaman. tanaman agar tidak mati. Menyiram tanaman, Bu. Iya, Menyiram benar. tanaman. Iya ya. Nah, anak Ibu coba perhatikan di sekitar anak Ibu ya, pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari. Anak Ibu, apa sih contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari? Apa contohnya, Cinta? Ya, di Winnie mic-nya nggak hidup sayang, mikrofonnya. Ya, Bu. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dekat anak Ibu nih. Contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contohnya, ya, Visilia, silakan. Kertas, Bu. Ya, kertas dari mana asalnya, Nak? Dari kayu. Dari kayu, ya. Apalagi? Pakaian, Bu. Pakaian, benar sekali. Iya, pakaian dari... Nasi, Bu. Iya, banyak sekali ya. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita atau sumber daya alam kita
ya dengan cara yang disampaikan Jennifer. Contoh kayak tanaman harus disiram, hewan harus dirawat ya, diberi makan. Nah, sekarang coba anak ibu lihat untuk video yang ketiga. Silakan disimak ya, matikan mikrofon dan dicatat hal-hal pentingnya. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow. I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. Oke, baik. Pada video ketiga ini tadi ya, akibat kalau kita tidak menjaga sumber daya alam. Apa yang terjadi tadi sayang? Bumi terbakar, Bu. Banjir dan tanah longsor. Longsor, Bu. Banjir. Baik, aduh semangat sekali anak ibu ini ya, hebat, pintar. Tepuk tangan untuk 4B. 4B. Bisa. Iya, semangat kali, bagus ya. Aduh, ibu sampai gimana nih, bangga sekali dengan anak ibu ya. Nanti semua dapat bintang nih dari ibu karena semangatnya ya. Oke, baik. Jadi bagus ya nak ya. Jadi kalau kita tidak menjaga lingkungan kita atau sumber daya alam, maka akan terjadi pemanasan global, akan terjadi banjir, tanah longsor, ya banyak hal lagi yang akan terjadi. Anak ibu mau itu terjadi sayang? Tidak, Bu. Maka anak ibu harus menjaga ya, menjaga bumi kita ini ya. Nah, cara menjaga bumi kita ini seperti atau alam ini bagaimana caranya tadi sayang? Saya, Bu, melakukan Ya. reboisasi. Iya, pintar Jennifer. 1 bintang untuk Jennifer. Ya, apa lagi? Ibu. Iya, sama-sama nak. Apa lagi? Saya, Bu. Iya. Sembarangan. Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. 1 bintang lagi untuk Mary. Ada lagi yang perlu kita lakukan, nak? Iya, Bu. Iya, iya. Tidak boleh tebang ikan dengan bom. Tidak boleh memburu liar, Bu. Tidak boleh melakukan pemburuan liar. Baik. Oke, bagus semuanya benar ya, Tidak sayang boleh ya. menangkap ikan dengan bom. Wis, mantap, tidak boleh nangkap ikan dengan bom, keren. Berarti anak ibu sudah mengerti semua ya, hebat. Jadi video pertama tadi tentang apa anak ibu? Tentang Iya, sumber Bu.
pengertian sumber daya alam, Bu. Ya, yang kedua, Pemanfaatan sumber daya alam. yang ketiga, Tentang Cara Tentang cara merawat sumber daya alam, Bu. baik. Ini Ibu ada pantun ya, Nak ya, dengarkan baik-baik. Pergi ke pasar membeli sepatu. Sepatu Cakep. hitam dibelikan Mama. Cakep. Alam ini tempat tinggal kita. Sudah seharusnya Cakep. kita menjaganya. Oke, tepuk tangan. Iya, baik. Terima kasih. Nah, anak Ibu ada pertanyaan nggak tentang ketiga video tadi? Tidak, Bu. Nah, karena anak Ibu sudah paham ya, sudah mengerti, silakan anak Ibu ya kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim di classroom-nya secara berkelompok. Jangan lupa ya, tulis nama anggota kelompoknya, tanggal, hari dan tanggalnya ya sayang ya. Dikerjakan, Ibu kasih waktu dari sekarang. Kelompoknya masih ingat ya, 3 kelompok ya. Oke, dari sekarang waktunya 5 menit. Ibu persilahkan. Nanti kalau ada kendala boleh tanya Ibu ya sayang ya. Baik, untuk kelompok udah selesai semua nih. Sudah, Bu. Ya, kelompok berapa yang pertama sekali untuk mempresentasikan? Ya, baik. Silakan kelompok 1 ya, kelompok Jennifer. Ya, silakan Nak untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil presentasi kami. Oh, bukan mendiskusikan, mau mempresentasikan hasil diskusi ya. Oh, oke, silakan anak Ibu. Contoh baik membuang sampah pada tempatnya. Ciri-ciri tidak peduli lingkungan. Bukan contoh membuang sampah di sungai. Kesimpulannya, mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Oke, baik. Sekali tepuk tangan untuk kelompok Jennifer. Ya, jadi contoh perbuatan yang tidak baik tadi ya Jennifer ya, membuang sampah sembarangan ya. Itu tidak baik sekali. Ya, oke, baik. Untuk soal yang berikutnya, kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya? Saya, Bu. Iya, kelompok 2 ya. Ya, silakan Tiara. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan sayang. Contoh, menjaga alam dan juga makhluk hidupnya. Ya. Ciri-ciri peduli terhadap lingkungan. Bukan contoh melakukan pemburuan liar. Kesimpulan, dengan mencintai lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Oke, baik. Tepuk tangan ya. Terima kasih untuk kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagus sekali. Jadi semua itu benar ya Nak ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mungkin? Tidak ada? Oke ya. Jadi semua sudah paham benar ya sayang ya. Kita harus menjaga lingkungan, menjaga sumber daya alam kita ya, supaya kita bisa hidup nyaman. Kalau anak Ibu mencintai alam ini, ya pasti alam juga akan mencintai anak Ibu ya. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan banjir. Kalau anak Ibu buang sampah sembarangan, otomatis banjir. Anak Ibu hidupnya nyaman nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Nah, di hutan juga kemarin sudah kita bahas juga ya, kalau misalkan hutan ditebang, nanti binatangnya akan masuk ke perumahan kita juga tidak nyaman ya. Oke, baik. Nah, sekarang ada pertanyaan dari hasil diskusi ini sayang? Tidak ada ya. Nah, sekarang coba anak Ibu perhatikan nih. Gambar apa yang akan Ibu tampilkan pada slide berikut ini ya. Nah, yang pertama itu gambar apa itu? Menanam pohon. Menanam pohon, Bu. Menanam pohon, Bu. Menanam pohon ya. Oke, yang kedua. Pemburuan Pemburuan liar. dan pohon pilih, Bu. Memang pohon pilih. Oh, tebang pilih. Iya, benar-benar. Jadi maksudnya Jenny tadi melakukan tebang pilih ya. Iya, ini kalau Bapak ini tebang pilih apa enggak nih? Ya, itu oke. Baik. Nah, gambar yang Tidak, ketiga Bu. apa ini sayang?
Menjemur garam. Petani garam, Bu. Petani garam. Menjemur garam, Bu. Iya. Baik, anak ibu kemarin. Ya, terima kasih Menjemur sayang. garam, Bu. Iya, boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, silakan dimatikan mikrofonnya sayang ya. Ya, Bu, Diana, Kairani. maaf ya Bu, Rani tinggalkan dulu Zoom-nya soalnya baterainya tinggal 2. Oke, nggak apa-apa ya. Rani tadi ibu udah ini ada melakukan apresiasi ya. Oke, baik, sudah melakukan presensi absen ya tadi ya, sudah benar ya, nggak apa-apa. Silakan Kairani. Ya, Terima kasih Bu. Kairani, besok kalau mau masuk Zoom lagi dia AP-nya malam dicas dulu ya nak ya, biar tidak Ya. terkendala seperti ini ya. Jadi Kairani nanti nggak ikut nggak mendapatkan informasi lagi nanti ya, pelajaran baru ya. Udah nggak apa-apa, silakan. Kalau bisa sambil dicas nggak bisa ya? Apa Bu? Kalau sambil dicas nggak bisa? Sambil cas, bisa lah Bu. Nah, coba sambil dicas ya, sambil ngikutin nanti ya dari ibu ya. Baik, oke. Kemarin sudah ibu informasikan ya, anak ibu kita akan membuat karya montase. Maka dari itu anak ibu siapkan gambar-gambar dan alat-alatnya semua sudah siap. Sudah Bu. Ya, coba ada apa aja tuh? Ada di bawah alat-alatnya semua, gambarnya sudah ya? Oke, sudah. Oke, ya. Nah, sekarang anak ibu harus tahu dulu nih apa itu karya seni montase. Silakan disimak video berikut ini ya, Nak ya. Silakan mikrofonnya dimatikan, Jennifer. Ya, montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan gambar-gambar yang sudah ada atau gambar-gambar yang sudah jadi dari berbagai sumber menjadi suatu karya baru. Sumber yang dimaksud misalnya dari koran bekas, majalah, tabloid, brosur, atau buku-buku yang sudah tidak terpakai. Nah, sekarang kita akan membuat karya montase bersama-sama ya. Barang atau alat yang diperlukan untuk membuat karya montase ini antara lain kertas karton atau anak-anak juga boleh mengerjakannya di buku gambar. Di sini Ibu Nita menggunakan kertas karton. Lalu ada juga kertas HPS yang berwarna. Anak-anak boleh menggunakan kertas lipat. Kemudian di sini kita juga ada kertas karton berwarna biru. Anak-anak silakan menggunakan barang-barang yang ada di rumah ya. Kemudian yang selanjutnya yang anak-anak perlukan adalah sumber dari gambar-gambarnya. Di sini Ibu Nita menggunakan majalah-majalah bekas. Sudah tidak terpakai lagi. Anak-anak boleh menggunakan apa saja, majalah atau tabloid atau koran. Pastikan anak-anak menggunakan buku atau majalah yang sudah tidak terpakai ya. Lalu kita juga memerlukan putih dan lem. Sekarang apakah anak-anak sudah siap? Ayo kita mulai buat bersama-sama. Di sini Ibu Nita akan mencari gambarnya terlebih dahulu. Ibu Nita akan Oke, baik ya anak ibu. Sesuai dengan yang ibu sampaikan kemarin, mungkin silakan anak ibu tampilkan mungkin ya hasil karya montasenya. Nah, kalau setelah menampilkan hasil karya montasenya, nanti anak ibu melakukan apersepsi ya. Apa itu apersepsi? Itu penghargaan ya terhadap suatu karya seni. Nanti anak ibu menilai ya bagaimana hasil karya seni yang dibuat oleh temannya secara berkelompok nanti ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui alasan mengapa karya seni tersebut dibuat ya nak ya. Nanti anak ibu nilai baik nilainya positif ataupun negatif. Setelah anak ibu nanti mempresentasikan ya. Bisa anak ibu? 4B? Bisa. Salam. Terima kasih, tepuk tangan untuk 4B. Ya, silakan mungkin kelompok 1 mempresentasikan hasil karya seni montasenya. Mana dari kelompok 1 hasil karya montasenya? Silakan nak. Ya, oke, ini kelompok Jennifer ya. Sudah kelihatan semua anak ibu?
Belum, Bu. Nah, tuh udah kelihatan ya? Belum, Iya, baik. Oke, untuk kelompok 2 mana hasil karya montase kelompok 2? Ini, Bu. Iya, dekat lagi biar kelihatan sama temennya. Baik, kelompok 3. Ini Bu. Ya, mana hasil karya montasenya kelompok 3? Ya, baik ya. Jadi di sini Ibu menampilkan satu aja mungkin dari ketiga kelompok yang untuk anak Ibu beri apresiasi ya. Nah, silakan Mary tetap melihatkan hasil karya montasenya dan kelompok lain nanti boleh ya secara pribadi memberikan apresiasi atau penilaian terhadap karya kelompoknya 3, kelompok Mary ya, silakan. Nah ya, di LKPD yang kemarin Ibu kirim, di classroom-nya sudah kelihatan ya ada pertanyaan. Nah, yang nomor 1 siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Jennifer, silakan Jennifer. Hasil karya montase kelompok 3 sangat bagus. Baca dulu soalnya sayang. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Hasil karya montase kelompok 3 sangat bagus dan menggambarkan cinta lingkungan. Oke, baik. 1 bintang untuk Jennifer. Ya, iya, baik. Untuk soal nomor 2 mungkin siapa yang bisa jawab? Ya, Azara. Silakan Azara. Apa Melana yang kadang dalam karya seni montase tersebut? Dengan lingkungan kita dapat hidup dengan nyaman. Ya, dengan mencintai lingkungan hidup kita bisa hidup nyaman. Oke, baik. Untuk Azara 1 bintang juga ya sayang ya. Terima kasih Azara. Oke, baik. Untuk soal berikutnya nomor 3 siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Siapa Bu. ini? Lovinda. Saya, Bu. Lovinda, silakan Lovinda. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Ya. Hasil karya mereka baik dan sangat mendukung gerakan cintai lingkungan. Iya, sudah tergambar ya di karya montasenya ya. Apa buktinya? Ada tanaman, ada apa lagi di situ tadi? Coba Mary boleh dilihatkan lagi nah, ada apa aja di sana di gambarnya? Di karya montasenya Mary tadi, kelompok 3. Halo Mary. Ya, mungkin karena sinyal ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, coba Tiara, silakan Tiara. Cinta. Oke, Cinta aja, coba Cinta. Silakan apa jawaban nomor 4 Cinta? Menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Ada perpaduan antara berbagai warna, Bu. Oh, jadi kalau warnanya banyak perpaduan warna jadi menarik ya, bagus banget. Tepuk tangan untuk Cinta. Iya, bagus ya. Terima kasih Cinta. Nah, untuk soal yang terakhir nih, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Di Winnie ya, silakan di Winnie. Baca dulu. Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Agar lebih baik, potongan harus ditempel dengan rajin, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk di Winnie. 1 bintang untuk di Winnie. Terima kasih ya. Jadi karya montase kalau terus kita kerjakan, kita latih untuk selalu membuat ya sesuai dengan topiknya, maka anak ibu nanti ya akan terbiasa, pasti akan bagus ya sayang ya hasilnya. Oke, baik ya, ini tadi ada yang berusaha masuk kita ya. Oke, jadi itu salah satu manfaat dari karya montase, suatu keindahan yang membuat kita senang. Jadi tidak perlu dibuang ya kertas-kertas yang ada di rumah ya nak, terutama sekali kertas-kertas yang ada gambar. Itu bisa anak ibu gunting dijadikan suatu karya montase. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, tadi
dari semua pelajaran yang kita dapat hari ini, bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Belajar. Bagus. Mendapat nilai bagus, Bu. Dapat nilai bagus, oke, mantap. Yang dapat banyak bintang hari ini bahagia ya. Dapat ilmu, Bu. Wih, keren. Manfaat, Bu. Uang bermanfaat, oke. Nah, dari yang kita pelajarin dari awal sampai akhir tadi, apa aja ya yang sudah kita pelajari ya, Nak ya? Tentang sumber daya alam, Bu. Tentang pengertian sumber daya alam dan cara membuat karya seni alam dan cara membuat karya montase, Bu. Iya, benar sekali. Mungkin dari kedua materi tadi ada yang anak ibu sulit, yang merasa sulit mungkin, atau yang anak ibu merasa tidak suka mungkin ada? Tidak, Bu. Semua ya? Tidak, Bu. Kenapa anak ibu suka nih pelajaran hari ini? Dua-duanya, Bu. Semuanya, Bu. Dua-duanya, Bu. Semuanya, Bu. Dua-duanya ya? Oke, bagus ya. Iya, ya. Menyenangkan ya, Nak ya? Yang tidak disukai ada nggak? Tidak, Bu. Ada, Bu. Tidak, Bu. Jadi anak ibu dapat ilmu baru ya, bagus sekali. Nah, untuk pelajaran yang besok ya anak ibu, itu lanjutan dari pelajaran hari ini. Sebelum anak ibu menyiapkan, anak ibu jangan lupa ya, hari ini nanti ada evaluasi yang sudah ibu kirim di classroom-nya ya. Silakan diisi dan diantar di hari Sabtu, dan sambil mengambil bintangnya, hadiah dari rekapan bintang anak ibu ya. Hari ini ibu belum tahu nih siapa tadi dari rekapan ibu. Pokoknya siap-siap aja. Siapa yang udah ngantarkan tugas, evaluasinya akan dapat 1 bintang lagi. Kalau tepat waktu ya, pengiriman tugasnya atau pengantaran tugas paling lambat jam 12 siang ini kan, Sabtu ya, jam 12 siang ya seperti biasa ya. Nanti diambil juga hadiahnya. Dan untuk pelajaran yang besok, lanjutan dari materi hari ini, yaitu tema berapa anak ibu? Tema 3, Bu. Tema 3, Bu. Tema 3, Bu. Tema 3. Tema 3, sob. Bu. Tema 3. Tema 3, sub 3, pembelajaran 3 tentang apa? Merawat Manfaat sumber daya alam hewan. merawat tumbuhan dan hewan. Nah, nanti anak ibu yang mempunyai hewan peliharaan atau tumbuhan di rumah ditanya ya ke orang tua bagaimana cara merawat yang baik. Nah, besok akan ibu jelaskan lagi ya terkait dengan bagaimana cara merawat itu hewan dan tumbuhan dengan baik. Oke. Nah, anak ibu, jadi cintailah lingkungan ini ya sayang ya. Ya, kita harus menjaga dia supaya anak ibu bisa nyaman hidupnya. Dan untuk generasi berikutnya setelah kita ini akan merasakan juga apa yang anak ibu rasakan saat ini. Coba lihat di belakang ibu apa nih? Ada gambar apa nih? Apa yang berbeda di ibu hari ini? Hutan, Bu. Ya. Ibu aja hari ini ada di hutan nih. Nyaman, enak loh, dingin, segar. Nah ya, jadi kalau misalnya anak ibu tidak menjaga hutan, buang sampah sembarangan, anak ibu merasakan hal seperti ini? Tidak. Dan ini ya, kalau hutannya ditebang itu terjadi apa Ya, saya? Bu. Panas kan? Banjir. Banjir. Main ke hutan jadi panas ya, benar sekali. Iya, nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita nyanyi dulu ya, biar tambah semangat ya sayang ya.
mengerti dan berdoa. Rio, sekarang kita tempo. Lihatlah pura putri menggembala ibu. Oke, baik ya. Tadi kalau anak ibu tidak menjaga lingkungan kita ini ya, alam ini, nanti ibu jadi sedih ya sayang ya. Anak ibu mau seperti itu? Tidak, Bu. Iya. Tidak, Bu. Oke ya nak ya, jadi harus selalu menjaga lingkungan kita ya, supaya anak ibu tetap menjadi anak yang mencintai lingkungan. Ingat ya pesan ibu ya sayang ya, tidak bosan-bosan ibu sampaikan. Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah ya, dikala anak ibu sukses nanti. Jadi kalau pepatahnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi sekarang, ya Kairani kenapa menangis sayang? Enggak lah. Sedih ya? Aduh ya. Anak ibu harus tetap semangat, belajar dengan penuh ceria ya, dan penuh tanggung jawab. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelas 4B. Ya. Oke, tadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas, ya ketua, ada yang mau ditanyakan sayang? Tidak ada ya. Oke, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu minta untuk Ananda Tiara ya sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk Ananda Tiara silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Tiara yang membantu untuk memimpin hari ini. Baik anak ibu, ibu akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Salam ibu untuk orang tua semuanya. Boleh meninggalkan Zoom satu persatu dengan tertib. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi sayang. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Pagi sayang. Bu. Iya nak, sehat ya nak ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.